Oke, baik. Apakah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang kami banggakan, serta Bapak Andi selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andi karena telah memberikan tugas yang sangat luar biasa ini, sehingga kami mampu bekerja berkelompok secara kreatif, inovatif, dan juga produktif. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yakni saya Syifa dan teman-teman saya. Mungkin bisa open mic teman-teman untuk perkenalan diri. Baik, nama saya Devri Indra Mardika. Dan saya Rico Fernando. Dan saya Hafiz Alfian. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas perihal prototipe kewirausahaan PNS. Boleh di next, Mas Hafiz? Oke. Oke, baik. Ini nama anggota kelompok kami beserta NRP-nya. Jadi, di sini kami membuat website yang bertujuan untuk mendukung salah satu program pemerintah, yakni PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha. Baik, jadi Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW adalah program prioritas Dikti yang pelaksananya didelegasikan kepada perguruan tinggi. Mahasiswa secara individu atau kelompok yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan akan dipacu untuk memulai berwirausaha dengan basis IPTEX atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dipelajari. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan atau diklat, kewirausahaan, kunjungan UKM, dukungan pemodalan, dan juga pendampingan usaha. Jadi buat teman-teman yang memiliki motivasi tinggi untuk berwirausaha, akan sepenuhnya kami dukung pemodalannya dan pendampingan usahanya. Next, selanjutnya. Baik, jadi sebelum ke website yang kita kerjakan, tentu perlu kita ulik juga perihal dasar atas terjadinya sebuah website dapat berkembang sampai dengan sekarang. Jadi pada tahun 1991 merupakan awal diperkenalkannya World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee. Bapaknya ada di sebelah, Bapak pencipta World Wide Web atau WWW. Nah, jadi terciptanya jaringan internet pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat kehidupan manusia berubah drastis sebab menjadi saling terhubung dan tanpa batas. Kemudian pada tahun 1991, website mulai diperkenalkan. Next. Oke, baik. Jadi untuk tujuan adanya website sendiri adalah yang nomor satu adalah untuk sebagai penyedia data dan informasi. Di sini contohnya seperti Google, yang mana merupakan website yang bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran kita. Yang kedua adalah website bertujuan untuk sebagai media komunikasi, di mana contohnya ada WA, Telegram, Facebook, yang sudah mulai merambat ke dunia website. Kemudian yang ketiga ada sosial media promosi. Di sini maksudnya adalah sebagai media komunikasi, contohnya seperti perusahaan atau kelompok membutuhkan website untuk memperkenalkan perusahaannya atau latar belakangnya atau semua hal tentang perusahaan tersebut ke banyak orang. Kemudian yang nomor 4 sebagai media transaksi. Contoh nyatanya adalah seperti PLN, yang mana PLN sudah mulai mengembangkan pembayaran via website yang dapat mempermudah semua orang.
Next. Nah, untuk selanjutnya, dapat kita ketahui dari sebelumnya, website memudahkan beberapa lembaga. Hal tersebut seperti lembaga perusahaan, komunitas, atau lembaga sekolah yang masih sangat membutuhkan interaksi dan sosialisasi untuk dapat lebih dikenal masyarakat luas maupun siswa-siswinya. Website pada lembaga pendidikan mampu memberikan informasi secara lengkap, detail, dan jelas mengenai sekolah tersebut secara lebih ringkas dan mudah untuk dipahami dan didatangi, seperti website di internet. Untuk selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Kak Riko. Silakan Kak Riko. Baik, melanjutkan slide sebelumnya, ya. Apa sih manfaat dari pembuatan website itu? Ya. Nah, itu untuk memberikan informasi perihal lomba agar memudahkan masyarakat umum maupun warga PENS dalam mengakses informasi tentang sekolah tersebut dan juga dapat digunakan sebagai ajang untuk mengenalkan produk yang telah dibuat oleh warga PENS. Baik, prototype ya atau hasil rancangan pada slide berikutnya itu ada prototype hasil perancangan tersebut berupa website profil sekolah. Ya, pengunjung juga dapat memantau perkembangan hasil karya tanpa harus mendatangi ke lokasi sekolah langsung dan menanyakan hal tersebut pada pihak sekolah. Memuat informasi dalam website dinilai mampu memberikan jangkauan penyampaian informasi yang jauh lebih luas serta penyampaiannya pun jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan promosi konvensional yang masih menggunakan semacam spanduk, brosur, dan papan pengumuman pada umumnya untuk media sebagai promosinya. Pada slide selanjutnya, ya, ini berikut ada website, ya, website Kewilang PENS. Ya, bisa kita lihat pada tampilan di sini. Ya, pada pojok kiri sebelah, ya, kiri atas, ini terdapat logo, ya. Kami buat logo di sebelah kiri agar terlihat lebih menarik. Dan juga pada bagian sebelah kanan, pojok sebelah kanan, itu terdapat navigasi, ya. Tadi dari home, itu kategori bidang, about, dan FAQ atau frequently asked question. Pada background, ya background ini kami buat berwarna dasar biru, ya, dan terdapat gambar, ya gambar gedung PENS, dan juga di sini terdapat moto yaitu we have anything you want, ya, dengan font garis miring, ya, dengan gaya font garis miring. Lalu di sini di bawah moto itu terdapat judulnya yaitu Kewirausahaan PENS. Terus di sini terdapat deskripsi singkat tentang kewirausahaan PENS. Lalu kemudian di sini terdapat dua button atau dua tombol yaitu Learn More dan juga Contact Us. Di sini kami buat berbeda khusus untuk Contact Us yaitu berwarna kuning agar terlihat menarik dan menonjol. Ya. Baik, pada slide selanjutnya yaitu hero header, ya, hero header. Hal pertama yang akan dilihat oleh pengunjung website adalah hero header atau sama halnya seperti center of attention atau pusat perhatian. Hero header ini dapat dibuat semenarik mungkin atau sesimpel mungkin, ya, atau istilahnya itu sederhana mungkin. Mungkin tergantung dengan tema website yang dibuat. Menarik atau tidaknya sebuah hero header mampu membuat para pengunjung betah untuk menelusuri lebih dalam lagi
perihal website tersebut. Jadi ketika kita ingin mengakses sebuah website agar pengunjung itu tertarik berlama-lama, maka bagaimana kita membuat semenarik mungkin agar pengunjung tersebut betah. Baik, di slide selanjutnya itu terdapat kategori bidang ya. Di sini ada kategori bidang ya, terdiri dari bidang aplikasi, animasi, multimedia, bidang jaringan dan lain sebagainya. Pada judul di atas ya, di bidang aplikasi ini terdapat logo ya, dibuat logo agar terlihat menarik ya. Dan juga di sini terdapat judul ya, di bawah logo itu terdapat judul yaitu bidang aplikasi yang berhuruf tebal ya, bercetak tebal, dan di bawah menjelaskan deskripsinya tentang bidang tersebut. Ya, dan lalu di sini terdapat 3 kolom ya, 3 kolom dan 3 baris ya yang mengarah ke bawah. Dan di sini kita bisa lihat kategori yang ingin dilihat. Next selanjutnya yaitu ada section kategori bidang, di mana section ini terdapat kumpulan kategori bidang yang tersusun secara grid atau secara tersusun yang bertujuan untuk mempermudah user melihat kategori dari bidang yang tersedia. Selanjutnya yaitu terdapat karya ya, karya terbaru ya. Di sini kita buat judul karya ya, karya-karya yang telah dimiliki oleh fans seperti itu. Di sini di sebelah kanan itu ada navigasi ya, navigasi. Yaitu ada all, aplikasi, animasi, multimedia, jaringan. Kemudian terdapat gambar ya, dibuat secara grid ya, yaitu ada terdiri dari 4 gambar di sini ya, yang berbentuk square atau kotak di sini. Oke, baik. Sepertinya ada masalah koneksi. Kak Riko. Kita tunggu dulu Kak Riko sampai kembali.
Mohon pengertian ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, Ya, mohon. bisa dilanjutkan. Oh, Ya bisa. Baik. Ya, saya ulangi kembali ya. Jadi di sini terdapat karya terbaru ya di pojok sebelah atas. Kita buat karya terbaru. Lalu sini terdapat navigasi ya, aplikasi, animasi, multimedia, jaringan. Dan juga di sini gambar terbuat gambar yang berbentuk square atau berbentuk kotak ya, dengan ukuran yang serasi yang sama antar kedua sisinya ya, antar sebelah sini dan pada gambar sebelah kanan. Mengapa dibuat seperti itu? Agar pengunjung itu tahu ya dan menarik untuk dilihat ya. Dan juga sebelah kanan itu dibuat secara portrait ya, agar membedakan ya antara gambar satu dengan yang lainnya ya. Next, selanjutnya. Ya, pada bagian slide selanjutnya ini adalah ada section karya atau bagian karya di mana kumpulan karya tersusun secara grid ya. Di sebelah kanan terdapat ukuran gambar yang berbeda untuk menjadikan tampilan dari karyanya itu tidak terlihat monoton. Selanjutnya. Pada slide ini saya akan serahkan kepada Mas Devri untuk menjelaskan slide tersebut. Silakan Mas Devri. Terima kasih. Ya, silakan Mas Devri untuk melanjutkan slide sebelum Saya lanjutkan. selanjutnya. Ya. Sekarang ini di section tentang kewirausahaan ya. Di sini terdapat dua bagian. Di sebelah kiri terdapat gambar profil yang gambarnya ini berwarna biru sesuai dengan logo Pens. Kemudian di sebelah kanan terdapat tentang kewirausahaan Pens dengan detailnya dan juga tombol berwarna biru yang bertulisan lainnya. Yang jika diklik nanti akan menuju ke tombol ke halaman tentang kami. Selanjutnya next page berikutnya. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang section sebelumnya tadi, section tentang KWU. Di section ini menjelaskan secara singkat tentang apa itu KWU. Di sini layar terbagi menjadi dua bagian yang menjadikan tampilan dari section ini lebih menarik. Juga terdapat gambar berbackground biru yang sesuai dengan tone dari logo Pens. Baik, next. Nah, selanjutnya ini berita, section berita terbaru. Di sebelah kiri terdapat judul berita terbaru, kemudian di sebelah kanannya terdapat tombol selengkapnya, yang jika diklik akan menuju ke halaman berita, list berita. Nah, di sini ini untuk tampilan dari beritanya tersusun dalam bentuk kolom, yang terdiri dari 3 kolom, yang setiap kolomnya ini mempunyai box 1, yang untuk memisahkan antara background dan juga kontennya. Di setiap kolom ini terdapat gambar, tanggal, judul, sedikit isi atau summary, dan juga tombol lainnya untuk menuju ke detail dari berita tersebut. Baik, mungkin next.
Nah, ini ada penjelasannya juga, section berita. Di dalam section ini terdapat kumpulan kategori kategori berita yang tersusun secara grid yang bertujuan untuk mempermudah user melihat berita yang tersedia. Juga terdapat shadow di box yang menjadi pembatas antara konten dan juga background-nya. Oke, sekarang ini sudah berpindah halaman. Kalau tadi ada di halaman indeks, sekarang ada di halaman tentang kami. Sama seperti halaman sebelumnya, paling atas sendiri terdapat hero yang tersusun dari navigasi. Yang di atas sendiri, di sebelah kiri terdapat logo pens. Dan juga di kanannya terdapat navigasi home, kategori bidang, buat dan FAQ. Di hero ini berwarna biru, sama seperti logo pens. Dan juga terdapat corak kuning yang menjadikannya lebih menarik. Di bawahnya sama, terbagi dari 2 kolom. Yang sebelah kiri sama seperti halaman sebelumnya, we have anything you want. Kewirausahaan pens, kemudian terdapat deskripsi singkat, dan juga terdapat 2 tombol, on more dan juga kontak us. Di tombol kontak us ini seperti yang dijelaskan oleh Mas Riko sebelumnya, berwarna kuning, berbeda, dibuat lebih menonjol agar user tertuju pada tombol ini ketika pertama kali membukanya. Di sebelah kanan terdapat gambar yang mempunyai sedikit corak kuning yang menjadikannya lebih menarik lagi. Baik, mungkin dapat dilanjutkan. Nah, di bawahnya terdapat about us, konten utamanya. Nah, di sini terbagi menjadi 2 layar juga, 2 bagian. Di sebelah kiri terdapat gambar dari gedung pens. Kemudian di sebelah kanannya terdapat kontennya yang terdiri dari header dan juga isinya. Headernya berwarna biru untuk menarik perhatian dari usernya. Oke, mungkin bisa lanjutkan lagi. Selanjutnya, visi dan misinya. Di visi dan misi ini, background-nya berwarna biru dengan tujuan untuk menarik perhatian user. Jadi, ini sedikit berbeda dari yang atas tadi. Kalau yang atas tadi berwarna putih, sekarang ini berwarna biru untuk membedakan bagian per section-nya. Jadi per section beda warna. Nah, di sebelah kiri terdapat visi dan di sebelah kanan terdapat misi yang dipisahkan oleh garis berwarna kuning. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Berikutnya lebih dekat dengan kami. Di section ini terdapat gambar dari tokoh dan juga profesinya. Nah, gambar dari tokoh ini dibuat lingkaran dan juga mempunyai border berwarna abu-abu dengan tujuan untuk lebih mempercantik tampilannya. Jadi user akan lebih tertarik untuk melihatnya. Di sini terbagi menjadi 4 kolom yang menjadikannya lebih ringkas untuk dilihat. Oke, selanjutnya mungkin bisa di next lagi. Nah, berikutnya pendapat mereka tentang kami. Di pendapat mereka tentang kami ini terdapat carousel atau slides yang untuk orang awam yang mengenalnya. Nah, di dalamnya ini terdapat konten dari testimonialnya, yang di bawahnya terdapat gambar yang berbentuk lingkaran, yang di sampingnya mempunyai nama dan juga profesinya. Nah, di sini namanya berwarna hitam, sedangkan profesinya berwarna abu-abu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian user itu kepada namanya terlebih dahulu sebelum kepada posisinya. Oke, lanjut ke teks berikutnya. Nah, ini di sini kita sudah berpindah halaman lagi. Kalau di sini ini tidak ada hero-nya ya. Berarti langsung ke navigasinya. Logo pens di sebelah kiri dan juga link-linknya yang di sebelah kanannya. Di bawahnya terdapat kategori bidang, judulnya, kemudian ada sedikit summary-nya, dan di bawahnya lagi ada kategori-kategori dari bidangnya. Di situ terdapat semua bidang, aplikasi, animasi, multimedia, dan sebagainya, yang tersusun secara horizontal. Kemudian di bawahnya lagi terdapat gambar-gambar dari karya-karya yang telah dibuat. Nah, gambar ini sama seperti sebelum-sebelumnya juga,
disusun dalam bentuk grid atau kolom yang mempunyai 3 kolom. Nah, ini sebenarnya di bawahnya gambar ini terdapat judul dan juga kategori. Tapi sepertinya ini terpotong, jadi tidak nampak untuk judul dan juga kategorinya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan juga topiknya. Nah, mungkin sekarang untuk Mas Hafiz bisa dilanjutkan. Halo, silahkan share screen, Siva. Oke, baik, sebentar. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Bentar-bentar. Belum. Oke. Jadi kita masuk ke halaman detail berita dari section berita yang dijelaskan Mas Devri tadi. Jadi pada halaman berita detail berita ini kita ditampilkan judul beritanya itu, kemudian di sini ada pembatas atau divider ya. Kemudian di bawahnya di sini ada tanggal uploadnya. Kemudian di bawahnya lagi ada pempens, siapa yang mau upload. Kemudian di sini juga ada background seperti website berita lainnya. Jadi user kesannya langsung tahu ini berita soal apa gitu. Kemudian di bawah backgroundnya lagi ada deskripsi beritanya. Silahkan next. Kemudian di bawah section deskripsinya di sini ada icon kunjungi sosial media kami. Jadi di sini ada berbagai macam icon ya. Di sini ada Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Jadi saat user ingin mengakses website ini melalui Facebook atau Instagram bisa menggunakan icon yang ada di sini. Kemudian section di bawahnya lagi ada berita terbaru lainnya. Di sini ditampilkan berita-berita terbaru lainnya dalam bentuk grid ya. Jadi user tidak perlu kembali ke halaman sebelumnya yang ada section beritanya tadi. Jadi user langsung bisa memilih berita yang ingin dibaca lewat sini. Kemudian next. Ini merupakan halaman FAQ ya, Frequently Asked Question. Jadi di sini merupakan halaman yang jadi user bisa mencari pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Kemudian di bawah judul FAQ ini ada semacam teks. Jadi nantinya ini bisa diberi kalimat yang berhubungan dengan FAQ ini. Kemudian di bawahnya ada input search ya, pencarian untuk user mencari pertanyaan yang ingin dicarinya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada filter by kategori. Jadi pertanyaan tadi yang diinputkan oleh user itu bisa difilter lewat sini. Kemudian di bawahnya lagi di bagian bawah itu ada FAQ-nya. Detail dari pertanyaan dan jawaban akan tersedia di situ. Kurang lebih seperti itu. Silakan next. Ini penjelasan detailnya ya. Di section FAQ ini terdapat kategori yang terletak di atasnya yang berfungsi untuk mempermudah user fokus kepada topik yang ingin dicari. Jadi input tadi
didesain di tengah, jadi user akan lebih fokus ke situ. Kemudian ketika kategori dipilih, bagian bawahnya tadi, tombol-tombol tadi, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Saat aktif, tombolnya ditekan akan berubah menjadi biru background-nya. Kemudian membuat user mengetahui bahwa kategori mana yang telah dipilih sebelumnya. Silahkan next, Pak. Ini merupakan section kontak ya. Di sini kami juga menyediakan kolom untuk semua orang yang ingin bertanya lebih jauh, entah itu perihal lomba, karya wisata, atau meminta karya. Mereka ditampilkan dalam website kewirausahaan PENS ini. Jadi kami benar-benar memberikan wadah website ini bagi mereka mahasiswa yang punya ide-ide kreatif dan memiliki motivasi tinggi soal wirausaha. Jadi pada kontak di sini ditampilkan sebuah input ya, ada email, ada di sini sampel ya, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Kemudian di bawahnya lagi di situ ada pesan yang nantinya bisa diketikkan di situ, kemudian di submit. Jadi tombolnya di sini memiliki background warna biru, jadi kontras dengan judul kontak yang ada di sini. Kemudian pada bagian kanan di sini ada sebuah image ya. Mungkin nantinya bisa diberi foto yang cocok untuk menggambarkan dari kontak ini. Silahkan next, Siva. Kemudian section yang terakhir di sini merupakan section footer ya. Di sini ada 3 kolom yaitu about us, halaman, dan Instagram. Pada bagian about us di sini disematkan alamat dari PENS sendiri, kemudian ada phone, kemudian email, kemudian Instagram. Kemudian sama seperti detail berita tadi, di sini juga disematkan icon-icon yang nantinya user bisa mengakses kewirausahaan ini melalui Facebook, Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Kemudian kolom pada bagian tengah di sini ada home, ada kategori, ada about, sama yang ada di navigation paling atas tadi. Ini merupakan list halamannya. Kemudian kolom yang paling kanan merupakan feed Instagram ya. Jadi kewirausahaan Instagram, kewirausahaan PENS itu postingannya bisa ditampilkan di sini. Kemudian yang memiliki background warna hitam di sini copyright dari website ini. Oh ya, untuk section kontak dan footer ini ada di setiap halaman ya. Jadi saat user men-scroll halamannya sampai bawah, jadi user bisa selalu menemukan section kontak dan footer ini. Silahkan next, Siva. Oke, dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.